Kembali lagi bersama saya Widi Atmadireja di acara Surya Kanta Buana. Dampak pandemi memang sangat besar terhadap sektor UMKM ya. Tadi telah saya sampaikan di slide per slide bahwa memang selain daripada usaha UMKM, banyak pengusaha-pengusaha kecil termasuk pengusaha besar sekelas Giant pun sangat terdampak oleh pandemi ini ya. Nah, untuk itu kami telah datangkan seorang pengusaha yang telah sukses di bidang UMKM, khususnya pengusaha ikan koi dan pengusaha bakso ya, Bapak Heri Mustafa ya. Dan kami telah melakukan kunjungan ke tempat usaha beliau ya, usaha koi dan usaha bakso, dan kita saksikan video berikut ini. Ketemu lagi dengan acara Surya Kanta Buana bersama saya Widi Atmadireja. Masih dengan Pak Heri Mustafa ya, seorang pengusaha di Kabupaten Bogor ya. Kita langsung on the spot di tempat usaha beliau, yaitu di kolam ikan koi ya. Mungkin kita langsung tanya saja ke Pak Heri. Pak Heri, ini kolam ikan koi itu seperti apa dan ini apa? Bisa dijelaskan? Sambil dibuka aja maskernya. Oke, siap. Terima kasih Pak Widi. Jadi ikan koi ini kan ikan hias yang harganya relatif mahal ya. Ikan konsumsi Pak. Betul. Juga perlu perawatan khusus. Seperti kita bangun ini ya. Ini adalah filter. Ini filter ya? Filter terdiri dari 1, 2, 3. Nah, masing-masing ini ada gunanya karena berbeda dia. Nah, jadi kolam yang ada di sini itu airnya dipompa yang di sini. Oke, nah, terus satu di situ disaring filter mekanis, jadi kotoran-kotoran besar. Oh iya. Kotoran yang misalnya kotoran ikan itu kan sampah-sampahnya ya Pak ya? Mekanis yang ya sampah-sampah yang padat ya. Itu disaring. Dibuangnya ke sananya Pak ya? Masukkan dari bawah. Itu nanti ada jetmat, ada dari nelayan gitu ya. Sehingga air yang ke atas sudah relatif agak bersih. Iya, iya. Nah, yang kotor-kotor ke bawah. Terus kemudian dari yang satu masukkan yang kedua. Oh gitu. Jadi filter yang kedua itu Pak ya? Nah, filter yang kedua yang sudah agak bersih tadi. Oke. Nah, di situ dikasih namanya filter biologis, artinya ditumbuhkan bakteri-bakteri pengurai, bakteri baik yang akan mengurai sisa-sisa makanan ikan atau sisa kotoran ikan yang masih masuk ke yang kedua. Jadi ada proses alami untuk mengurai. Nah, jadi kalau proses untuk pembibitan sendiri itu kira-kira berapa lama Pak? Dari mulai yang kecil atau ada ukuran-ukuran tertentu bisa jadi besar seperti apa Pak? Jelaskan. Jadi sekarang juga sedikit ya yang ketiga. Oke, ini. ya. Nah, terus yang ketiga ini filter minyak untuk menjaga kondisi keasaman. Supaya netral. Iya, netral. Itu ada filter terang. Jika waktu keluar ke sini ya, bisa dilihat airnya sudah jernih. Oh, ya jadi dari 3 filter ini jadi tiga filter jadi bersih ya Pak ya? Ya. Oke, jadi bersih ya. Terus coba kita lihat ya. Kita kasih makan biar dia naik ya ikannya. Ini makanannya apa Pak? Ini sebenarnya maskot ya. Ini ikan yang mahal tuh yang kohaku. Yang mana? Yang merah putih ini. Oh, yang merah putih itu ikan yang mahal itu namanya apa Pak? Kohaku jenis Kohaku. Oh, yang mahal itu ya. Bapak mendapatkan pembibitan ini dari mana Pak? Saya ngambil dari Blitar. Oh, langsung dari Blitar ya, karena memang Blitar itu pusat untuk ikan koi ya Pak ya? Ya. Yang lain-lain yang di sini ada juga yang dari Bogor ya. Dari Bogor ya. Baik. Nah, untuk pemasaran sendiri itu gimana Pak? Pemasaran dari ikan koi ini memang sudah ada, nampaknya ada yang beli atau gimana Pak? Kita memakan lewat medsos, yaitu Instagram, ada Review Corner itu, juga lewat website. Dan juga kami bersama dengan teman-teman di Blitar, karena mereka sudah beberapa tahun bergerak. Itu pengalaman ya? Ya, kami nanti akan dibantu juga pemasarannya, karena kami baru mulai ini.
kita telah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Heri Mustofa. Beliau adalah seorang pengusaha ikan koi dan juga pengusaha bakso, ya. Dan kita coba untuk berkenalan dengan beliau lebih jauh. Selamat malam Pak Heri, ya. Selamat malam. Buka, Pak, ya. Iya, silakan. Karena udah ini kan udah di antigen kan ya, swab ya. Jadi gimana kabarnya Ya, Pak? Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah baik ya. Ini kita akan mencoba berbicara dengan Bapak itu masalah pandemi ya. Karena kondisi sekarang pengusaha UMKM banyak terdampak akibat dari pandemi ini. Nah, menurut Bapak dampak dari pandemi bagi Bapak seorang pengusaha, khususnya pengusaha lokal, itu apa kira-kira yang terjadi di saat pandemi ini? Bisa disampaikan Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Widi. Ini cerita apa yang terjadi pada kami saja ya. Jadi saat pandemi terjadi ini, kami produsen bakso ya, memang punya beberapa segmen pasar. Ada yang segmen premium, segmen menengah atau reguler, ada segmen yang lebih bawah lah. Artinya untuk anak-anak muda, mahasiswa dan sebagainya. Iya, iya. Nah, yang terdampak saat pandemi ini justru yang segmen bawah. Segmen bawah malah ya? Ya, yang bakso aci istilahnya. Bakso aci namanya ya. Nah, tapi bakso kami yang premium itu penjualannya masih stabil. Oh gitu. Ya. Malah yang premium yang lebih tinggi malah stabil. Betul. Penjualannya Pak ya. Ya. Oke. Kenapa kira-kira itu Pak bisa terjadi itu? Barangkali tabungannya masih tebal kali. Oh iya, tabungannya masih tebal ya. Ya memang mereka belum terdampak langsung secara ekonomi ya. Oh. Mungkin kalau yang bawah ini lebih berat sehingga mereka bisa ngerem, tapi kalau yang premium kan mereka tetap bisa menikmati bakso yang enak, yang sehat gitu ya. Tapi secara umum untuk penjualannya atau omset dari penjualan Bapak sebagai pengusaha bakso itu bagaimana? Terdampak nggak karena adanya pandemi ini? Ya pastilah, karena kalau awal pandemi sampai Lebaran itu masih naik. Tapi begitu yang tahun kemarin ini ya, awal tahun ini itu memang menurun. Menurun ya. Nah, yang terutama yang tadi yang segmen bawah. Secara overall sih memang turun. Memang turun, tapi kami punya produk premium itu punya pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal. Artinya memang stabil itu bisa dijaga karena memang ada pelanggan yang loyal. Ya. Oke. Kemudian kiat-kiat apa yang sudah dilakukan Bapak sebagai pengusaha untuk mengantisipasi bahwa memang pandemi ini memang akan berlangsung lama? Apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Bapak? Jadi gini Pak, walaupun pandemi ini mungkin terasa berat ya, kami ada outlet yang tutup juga karena dampak PPKM, tidak boleh berkumpul, tidak boleh ada musik live di food dan sebagainya. Kami juga ikut tutup. Itu memang omset turun di situ ya. Tapi dalam kesempatan ini kami juga melihat peluang. Saat pandemi itu banyak orang yang work from home ya. WFH betul. Mereka banyak di rumah, mereka butuh hiburan di rumah. Kami melihat peluang itu. Dan kami masuk ke bisnis baru. Kan sebenarnya Ringo itu punya Ringo Group ya, punya Ringo Food, Ringo Farm, Ringo Mart. Nah, Ringo Farm ini ada 3 segmen bisnis ya? Ya, ada 3 pilar bisnis lah. Justru di Ringo Farm ini yang semula kita ikan nila masuk ke koi, ikan koi. Oh, Bapak pun ikan koi juga. Sekarang sudah mulai berjalan akibat pandemi ini ya. Nah, sekarang punya konsep bisnisnya seperti apa, Pak? Nah, jadi kami nanti ada suatu tempat gitu, di situ ada kolam koi ya, kolam koi ada besar, ukuran besar 9 kolam gitu. 9 kolam ya, besar, cukup besar juga ya. 1.500 meter areanya. 1.500 ya, Mereka bisa melihat ikan koi, kemudian mereka juga bisa makan bakso. Kalau toh mau membawa pulang untuk makan bakso di rumah juga, karena konsep kami bakso frozen, kuahnya juga frozen. Kemudian bisa juga kalau tertarik dengan ikan koi, bawa ikan koinya juga. Ini mungkin pemirsa satu terobosan ya. Di saat pandemi memang pengusaha memang harus selalu berpikir bagaimana supaya tetap survive. Ini contohnya Pak Heri Mustofa ini, ketika pandemi malah justru membuat satu role model bisnis ya.
sambil berbisnis juga jualan bakso dan juga bisa menikmati destinasi wisata ikan koi, betul ya Pak? Oh jadi seperti itu ya. Dan sekarang sudah mulai berjalan. Ya, sudah mulai berjalan, mungkin bisa diduplikasi, mungkin para pemirsa mau mencoba untuk melakukan bisnis seperti ini, nanti bisa menghubungi Pak Heri Mustafa ini atau melalui kami di studio AKTV. Kemudian, nah role model bisnis seperti ini konsepnya seperti apa Pak kira-kira? Apakah memang bisa bertahan lama di saat pandemi atau seperti apa kira-kira? Jadi tidak sekedar untuk bisnis saja, tapi juga ada aspek mendidik dan menghibur. Kami merekrut orang memang lulusan perikanan ya, aquaculture dari universitas ya. Mereka membangun proses bisnis, ya mulai dari awal pemijahan ikan, kemudian pendederan, pembesaran, terus kemudian ya sampai ukuran 45 cm ke atas lah itu bisa dinikmati. Nah, jadi kalau orang mau belajar koi itu datanglah ke tempat kami di Ringo Koi Corner. Betul. Bisa belajar bagaimana memijah, bagaimana membesarkan. Karena ikan koi ini kan agak sensitif berbeda dengan ikan yang lain. Jadi pemirsa ini ada sisi edukasi ya, sisi edukasi di dalam bagaimana kita untuk memproduksi ikan koi secara profesional ya. Tadi karena Pak Heri menyampaikan memang kita juga melatih profesional, terdidik secara formal ya, artinya mungkin ahli ikannya, betul kan Pak? Ya, betul. Seperti itu, bukan sembarangan. Ya, dilanjutkan seperti apa jadinya? Kondisinya nanti format bisnisnya itu seperti apa? Nah, terus setelah mereka datang ke tempat kami, di samping mereka mendapat pengetahuan tentang ikan koi, mereka kan juga pasti ingin hidangan yang enak. Oh nah, iya. Di situ ada bisa pesan bakso Ringo. Dinikmati di situ sambil melihat koi. Jadi pemirsa ini juga ya dilakukan cross selling ya, cross selling bisnis, artinya selain juga nanti kita belajar destinasi lihat ikan koi, juga nanti kita bisa menikmati bakso, artinya ada cross selling bisnis di sini. Nah ini jitu sekali nih di saat pandemi ini, saya kira pengusaha juga harus berpikir secara jitu, seperti ini yang harus dilakukan ya. Jadi dampaknya supaya tetap seperti survive ya. Dan ini sudah berjalan berapa lama Pak Heri? Saya mulai bakso Ringo itu 2007. 2007, berarti sudah hampir 14 tahun, jadi sudah lama juga. Dan sudah berapa cabang di sini? Kita reseller sifatnya. Oh, reseller. Jadi ada reseller, ada agen, ada distributor. Ya, ada di misalnya Cikarang, ada di Sentul. Nah, kami selalu ingin membuat kemitraan. Oh gitu. Dengan di mana saja, karena prosesnya frozen bisa di area Cimahi ini atau di Bandung atau mungkin di seluruh Indonesia bisa. Jadi ini pemirsa ya, jadi Pak Heri ini juga membuka kontak reseller ya untuk jadi pebisnis ya, pebisnis bakso maupun nanti ikan koi ya, karena kondisi sekarang reseller lebih menguntungkan ya, menjadi reseller lebih bagus dibandingkan kita memulai bisnis yang tidak mempunyai role model. Nah ini nanti pemirsa bisa menghubungi kami atau nanti bisa kita hubungkan ke Pak Heri ya. Sudah banyak Pak role modelnya di maksudnya bisnis yang sudah menjadi reseller sudah banyak Pak? Sudah. Ada beberapa cabang, tapi kalau yang koi tadi belum ada. Koi dengan bakso tadi belum. Kalau yang role model yang baru itu ya. Belum ada. Karena memang baru berjalan, mulai berjalan. Berjalan ya. Bisa tahu di daerah mana saja yang sudah menjadi reseller untuk bakso khususnya? Kalau bakso ada di Cikarang ya. Ada di Sentul ya. Terus ada di Jati Asih Bekasi. Bapak sendiri base camp-nya ada di mana Pak? Kami di perumahan, di perumahan Villa Nusa Indah 3, Blok KD 7 nomor 10, ke Bojonggulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jadi di Kabupaten Bogor ya pemirsa, memang ini bisnisnya ini di Kabupaten Bogor. Silahkan kalau misalnya mau berhubungan, ingin mencoba menjadi reseller, bisa menghubungi kami. Baik, Pak Heri, terima kasih atas kedatangannya. Ini masih dilanjut kita pembicaraan kita nanti segmen berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena segmen berikut kita akan bicara bagaimana supaya tetap kita survive di era pandemi ini. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini.